saja yang kudus ini Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berserah diri, yang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap perkataan yang diucapkan hamba-Mu merupakan kehendak-Mu yang di atas. Kami berdoa, kami siap mendengarkan perkataan-Mu lewat hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, hidup ini dipenuhi dengan pilihannya. Kita mau hidup di dunia ini dengan serius, itu adalah pilihan. Kita juga mau hidup dengan konyol, dengan segala konsekuensinya, itu pilihan. Dalam segi pemikiran teologi, saya sebagai mahasiswa sering mendengar orang berbicara, itu kan pilihan, dia mau berbuat ini atau mau berbuat itu. Nah, manusia ini diberikan banyak hal oleh Tuhan. Banyak karunia, banyak anugerah, banyak berkat. Tapi tidak sedikit dari banyak hal itu manusia pertanyakan kembali asalnya. Ini asalnya dari mana ya? Kok yang ini yang dikatanya dari Tuhan bisa menimbulkan dosa? Seakan-akan hal yang didapat dari Tuhan itu Tuhan rancang semulanya untuk ada kesempatan berbuat dosa. Saya mau katakan dalam ibadah hari ini tidak demikian. Satupun dicatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan mempersiapkan di dunia ini adalah hal baik dan diperuntukkan baik, ujungnya pun baik. Jadi ketika manusia mendapat sesuatu karunia, berkat misalnya uang, dan dia menggunakan dengan foya-foya, bukan Tuhan yang salah ngasih uang, tapi salahnya manusia menggunakan berkat itu. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan hal di dunia ini yang memungkinkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalaupun ada kemampuan itu karena ketidakmampuan menggunakan berkat itu. Nah, salah satu dari berkat yang diterima manusia adalah kehendak bebas. Nah, kalau kita berbicara kehendak bebas di dalam Alkitab memang secara spesifik tidak ada bahasa aslinya ya. Tapi secara historikal ada. Bagaimana manusia menggunakan kehendak bebas, kehendak bebasnya untuk memilih pilihan yang ada di depannya. Ya, terlepas dari itu sesuai rencana Allah atau tidak, yaitu urusan belakangan. Tapi yang pastinya setiap pilihan kita ada wujudnya atau konsekuensinya. Berbicara dengan free will atau kehendak bebas, terutama ini pembelajaran bagi kita. Jadi jangan berbicara di depan teolog yang menganut pengajaran Calvinis, karena Calvinis tidak mengakui yang namanya kehendak bebas. Mereka mengakui yang namanya istilahnya agent free. Itu sedikit berbeda ya. Dalam prosesnya atau pelakunya, objeknya itu sangat berbeda. Jadi olahannya nanti sama. Jadi kalau free will itu kehendak kita yang ada di dalam diri, sedangkan agent free itu Tuhan punya otoritas dan manusia bebas untuk memilih mengerjakannya. Jadi rencananya sudah ada di Tuhan, bukan manusia yang menentukan rencananya sendiri. Sedikit berbeda dalam hal itu. Nah, apabila berbicara tentang kehendak bebas, Bapak Ibu, selanjutnya saya mau mengatakan Tuhan tidak memberikan kepada jemaat, kepada umatnya berkat itu cuma 50% atau setengah-setengah. Tuhan tidak pernah mencatat di dalam Alkitab. Sekali Tuhan memberkati orang itu 100%, begitu juga dengan kehendak bebas. Jadi kalau Bapak Ibu menerima berkat, menerima sesuatu hal baik, dan Bapak Ibu merasa itu cuma setengah, yakinkan dirimu, kamu kurang bersyukur dengan berkat yang kamu terima. Tuhan tidak pernah memberikan setengah-setengah berkat untuk umatnya. Jadi sama artinya kehendak bebas yang kita terima, anugerah yang kita terima, kesempatan yang kita terima itu yang kita sebut dengan kehendak bebas saat ini manusia, itu 100% kita terima. Lalu pertanyaannya, kalau 100% peran Allahnya di mana? Peran Allah adalah ketika kita punya kehendak, Tuhan punya otoriter dan kedaulatan. Allah bekerja sebagai keberadaan yang absolut. Jadi ketika seseorang memilih sesuatu, Tuhan bekerja sebagai monitoring. Ketika seseorang melakukan kesalahan, Tuhan bekerja sebagai hakim. Nah, saya kasih contoh. Manusia bisa saja mau terbang, benar ya? Banyak orang yang terinspirasi untuk berterbang, tapi dia tidak bisa menyangkal keaslian dari Allah. Tuhan tidak jadikan manusia dengan sayap. Oke, dia mau terbang boleh, tapi dia tidak punya sayap. Tapi dia bisa berupaya, tapi itu pun hasil rekayasa. Itu kehendak manusia. Lalu selanjutnya, jadi kehendak manusia itu bukan kehendak bebas yang dilakukan manusia dalam tanda kutip salah itu tidak asli, tapi rekayasa. Itu tidak mengganggu rencananya Allah. Nah, jadi jangan bilang, oh kalau
kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, keselamatan tidak akan turun. Enggak, sedikit pun tidak akan mengganggu perencanaan Allah. Karena itu cuma rekayasa, yang aslinya Tuhan punya. Manusia bisa saja ingin berbuat dosa, tapi tidak bisa diingkari bahwa hati kita tahu itu buruk. Itu karena yang asli adalah manusia diciptakan dengan naturnya Allah. Sama seperti hari ini kita mendengar kebanyakan kesaksian. Kehendak kita punya latihan, kita punya pilihan. Kita mau latihan dengan baik atau kita mau latihan asal-asalan. Tapi ingat, setiap pilihan yang kamu pilih akan ada konsekuensi dan pertanggungjawabannya. Dan kelemahan yang kamu punya, yang kita punya tidak boleh kita pelihara. Karena itu akan jadi momok buruk di dalam mulut kita dan akan jadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, kita lanjut. Jadi kehendak bebas itu sebenarnya apa? Kita berbicara itu. Jadi pokok penting pembahasan kita hari ini ada 3 hal penting. Silakan lanjut. Jadi kita berbicara kehendak bebas dengan 3 pokok penting pengajaran, yaitu konsep kehendak bebas. Ada 2 poin penting, yaitu apa kehendak bebas yang sering dilakukan oleh manusia dan apa kehendak bebas yang diinginkan Allah sehingga Dia memberikan berkat itu. Pokok poin yang kedua adalah Poin yang kedua adalah peran Allah dalam kehendak bebas manusia, baik itu kehendak bebas yang telah salah atau bahkan kehendak bebas yang berjalan sesuai rencana Allah. Pokok ketiga adalah kehendak yang selaras dengan Allah itu apa sih, dan apa yang akan kita dapatkan ketika kehendak yang kita punya, kesempatan yang kita punya itu kita selaraskan dengan perencanaan Allah. Apa yang kita dapat? Kita bahas pokok pertamanya, kehendak bebas. Kita baca dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Kita akan membaca secara bergantian. Sekali lagi 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Sekali lagi saya katakan 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita baca secara bergantian, saya ayat pertama dan seterusnya saudara atau Bapak Ibu. Di 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22 di bawah perikop orang Israel mengkehendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Bapak Ibu. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu menyesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkaulah yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan Daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu.
Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya kepada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membaca padanya dan mengerjakan perkelahian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas-kaitanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya daripadamu, keturunan-keturunmu dan keturunan zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan teriak karena rajamu yang mengambil dirimu, tetapi Tuhan tidak akan jawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami." Maka kami akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Jadi perikop yang kita baca tadi, nats yang demi nats kita baca, ayat demi ayat kita baca, bacaan tadi memberikan gambaran bagaimana bangsa yang besar yang disebut dengan bangsa Israel itu membuat permintaan kepada Allah melalui Nabi Samuel. Permintaan Allah, mereka meminta raja. Pertanyaannya, kenapa mereka meminta raja? Mereka memakai alih-alih bahwa Allah menjanjikan raja di tengah-tengah mereka dan menjadi bangsa yang besar. Tapi mereka memutarbalikkan fakta bahwa sebenarnya mereka meminta raja hanya untuk kesenangan mereka, bukan untuk rencananya Tuhan. Kesenangan apa? Karena mereka tahu Tuhan tidak akan kompromi dengan mereka dengan hal baik dan hal buruk yang mereka inginkan. Tuhan punya aturan mainnya sendiri. Tuhan tahu mana yang akan lebih baik dan wujudnya baik dan kekal selamanya hal baik itu. Sedangkan manusia, bangsa Israel saat itu, mereka tidak senang itu. Mereka mau menentukan yang baik dan buruk. Jadi mereka pikir kami akan memilih raja di antara kami sendiri. Kenapa? Karena peluang untuk bisa berkompromi lebih besar dibanding Allah pada saat itu. Makanya Allah mengatakan bukan mereka yang bukan kamu yang mereka tolak, tapi saya. Mereka punya kehendak untuk melakukan rencana mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, untuk tahu ini saya mau memberikan statement pada hari ini bahwa kebenarannya manusia ialah perancang yang buruk. Tidak ada satupun pemimpin, tidak ada satupun orang yang merencanakan rencana di dunia ini yang mampu mengatakan tidak ada hal negatif yang akan terjadi dari kegiatan ini. Semua ada kemungkinan untuk gagal. Jadi manusia ialah perancang yang buruk sebab keputusan mereka tidaklah kekal dan asli. Kita akan berbicara tentang konsep kehendak bebas. Kita akan berbicara tentang apa ya? Apa yang diinginkan manusia, saya tulis manusia dan Allah, dan apa yang diinginkan Allah. Kita balik dari beberapa tokoh Alkitab yang sebelumnya, tapi singkat aja kita bahas ya teman-teman ya. Bagaimana gambaran kehendak bebas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkenal di antara bangsa Israel sekalipun. Ada Adam, Hawa, dan ular. Adam dan Hawa, apa kehendak bebas yang ada di dalam diri mereka? Mereka mau mengetahui apa yang jahat. Mereka ingin menentukan sendiri apa yang baik dan buruk itu dan memiliki otoriter itu. Lalu sedangkan ular ingin menyamai Allah, tapi ingat, baik buruk yang dimiliki oleh Adam dan Hawa dan ular bukanlah
asli yang dimiliki oleh Allah. Mereka hanya ingin menyamai Allah. Lalu Kain ketika persembahannya tidak diterima, dia komplain. Habel yang diterima, dia panas hati. Kenapa? Karena menurutnya lagi-lagi Kain menilai yang baik dan buruk apa yang cocok persembahan Allah. Lalu Abraham ketika dijanjikan keturunannya jadi keturunan yang besar, Abraham ragu. Maaf ya, Abraham yang tokoh Alkitab ya. Maaf ya Pak. Abrahamnya ragu. Abrahamnya ragu karena istrinya yang bernama Sarai saat itu mengatakan, "Hei Abraham, kita sudah tua, tidak mungkin." Ya, dan jelas berbeda walaupun Pak Abraham yang di sini juga sudah tua tapi kelihatan muda. Jadi Bapak Ibu, Abraham yang dimaksud ragu. Oh iya, dia percaya. Lagi-lagi Abraham dan Sarai memutuskan apa yang baik dan buruk untuk keturunan mereka yang dijanjikan oleh Allah. Lalu sehingga dia mengawini gundiknya. Kita tahu semua kebenaran itu ya. Baru kita berbicara sedikit, sebenarnya agak lari dari perjanjian lama, tapi ini hanya untuk memperlengkapi saja. Yunus juga ketika disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Kenapa? Karena lagi-lagi dia mengambil otoriternya Allah untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Dia nilai orang Niniwe tidak boleh diselamatkan, sehingga dia kesal saat itu. Lalu kita balik ke konteks 2 Samuel. Bangsa Israel, dari toko ke toko sampai bangsa Israel yang dipimpin oleh Samuel sebelumnya, itu sama juga tabiatnya. Mereka lagi-lagi mau mengawaskan otoriternya Allah dalam rencana Allah dan nyusun rencana baru. Mereka mau meminta raja baru. Seperti itulah yang ada dalam diri bangsa Israel pada zaman Samuel. Mereka beranggapan bahwa Allah tidak mungkin mau mengikuti kehendak hati mereka. Ingat, Allah tidak mau mengikuti kehendak hati mereka. Bapak Ibu, kalau baca ayat selanjutnya, Tuhan mengizinkannya dengan mengangkat seorang raja, dan itu pun diurapi oleh nabinya langsung. Dan Tuhan tuntun raja itu dengan perantara Samuel. Lagi-lagi Tuhan mengikuti caranya manusia. Walaupun cara itu sebelumnya buruk, tapi Tuhan perbaiki. Awali lagi supaya tujuannya itu akan baik. Seberapa baiknya Tuhan? Coba koreksi dirimu. Banyaknya kehendak yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tapi seberapa baiknya Tuhan mengawaskan itu. Harusnya kamu yang menanggung konsekuensi itu, tapi Tuhan berulang kali mengubahkannya menjadi baik bagi kita. Nah, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya baik bagi hidup mereka sendiri. Teman-teman, Bapak Ibu, ayat ke-8 diperingati oleh Allah secara langsung melalui Nabi Samuel. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Nah, kita tahu bahwa Allah memang tidak akan mengikuti hal buruk, tapi Allah tidak akan sekali-sekali menjadikan yang mereka inginkan itu buruk. Sedangkan raja memiliki peluang untuk berbuat buruk. Kenapa? Karena dia masih manusia. Itulah pemikiran manusia. Kenapa saya mengatakan dari awal, manusia itu perancang yang buruk, ya. Dan perancangannya itu tidaklah kekal dan tidaklah asli. Itu rekayasa. Itu adopsi dari perancangan Tuhan dan ujungnya buruk lagi. Nah, sedangkan yang Tuhan mau, saya tuliskan di situ ya. Dan belajar dari tokoh itu di luar ada Yosua dari yang Allah mau. Oke, dari yang Allah mau selaras dengan perencanaannya sendiri. Saya angkat sebuah tokoh yang sebelum Samuel dimintai raja itu, ada seorang tokoh yang memberikan keteladanan seperti apa menggunakan kehendak yang Tuhan kasih ke kita. Kita baca Yosua pasal 24 ayat 15. Ini adalah tokoh Alkitab yang secara tidak langsung mengajarkan bangsa Israel harusnya mempunyai kehendak itu seperti apa. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ini pilihan loh. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Seterusnya, dan dikatakan oleh Yosua pilihannya bagaimana memilih. Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan bahwa itu pengajaran baginya? Karena Yosua pada saat zaman ini dia adalah sentral bangsa Israel. Ya, tahu lagu Yosua Panglima Israel, dia adalah salah satu orang besar. Model di kalangan orang Israel, pasti banyak orang yang akan mengikutinya. Dia mengajarkan seperti inilah memanfaatkan kehendak yang kita punya.
pilihlah yang terbaik. Dia mengatakan, aku dan seisi rumahku akan tetap memuji nama Tuhan. Jadi Yosua telah menggambarkan sebagaimana sebenarnya memanfaatkan kehendak itu. Tapi maaf kata, orang Israel berubah, lagi-lagi keluar dari kendali rencananya Allah. Jadi apa yang bisa kita tahu dari kisahnya Yosua? Yosua bisa saja melakukan, memerintahkan bangsa Israel sesuai dengan kemauannya, tetapi ia tidak melakukannya. Ya, setiap kali Yosua berperang dia minta tuntunan Allah karena ia tahu konsekuensinya. Lalu pada masa akhir hidup Yosua menggambarkan bagaimana kehendak bebas yang Tuhan mau ada di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita, pastikan kehendakmu. Kehendakmu itu sudah benar di jalurnya Tuhan, sudah benar di rencananya Tuhan, atau mau kita sendiri. Kita mendapatkan kesempatan baik untuk memimpin, baik untuk belajar, baik untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita hanya mau menyindir orang, kesaksian kita hanya mau menjelek-jelekan orang, kita hanya mau menunjukkan kebolehan kita, atau kepemimpinan kita hanya mau mengulur-ulur waktu saja. Itu pilihan, itu kehendak, dan setiap kehendak itu akan dipertanggungjawabkan. Oke? Itulah bagaimana konsep kehendak bebas yang manusia lakukan dan Tuhan inginkan. Jadi next, apa yang manusia lakukan? Apa konsep kehendak bebas yang ada dalam pikiran manusia lakukan? Yaitu keinginan untuk merebut hak otoriternya Allah, untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Saya ulang sekali lagi, keinginan untuk merebut hak otoriternya Allah, untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Ya, sedangkan apa yang Allah inginkan, konsep dari kehendak bebas itu adalah keinginan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya dengan kemampuan apa yang dia bisa. Jadi kamu mau bebas, mau melayani Tuhan, misalnya kamu mau jadi main musik, mau jadi WL, kamu nggak dituntut karena itu pilihan, itu kehendakmu. Kamu mau menjadi melayani Tuhan itu sebagai bisnismen kah atau pelayan Tuhan kah? Semua pelayanan, makanya lakukan secara profesional. Ya, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita masuk ke dalam peranan Allah pada kehendak bebas. Ya, kita berbicara tadi kehendak bebas itu seperti apa, konsepnya seperti apa, terjadinya ada berapa. Kita berbicara sekarang dengan adanya kenyataan bahwa kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia itu 100%. Jadi peran Allah di mana, Kak? Peran Allah di mana ya kira-kira ya? Peran Allah itu di mana kira-kira? Nah, bangsa Israel, kita balik ke 2 Samuel, bangsa Israel bebal, tidak tahu maksud Tuhan. Lalu mereka memilih Saul, tetapi Tuhan tetap memperbaiki hasil dari pilihan buruk mereka, memakai Nabi Samuel untuk mengurapi raja pilihan mereka, yaitu Saul, dan menuntun Saul melalui Samuel. Jadi apa peranan Tuhan? Mungkin keputusan kita itu salah, tapi sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi kalau dalam masalah kita nggak boleh bilang, Tuhan mana ya? Enggak, Tuhan ada di dalam badai saat kita kena badai itu. Masalahnya sekarang kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu bisa nolong kita, karena kita nggak mau ditolong. Orang gimana mau ditolong kalau dia sendiri nggak mau ditolong oleh Tuhan. Jadi Tuhan selalu berbelas kasih. Dari kisah bangsa Israel yang dituliskan di dalam kitab Samuel ini, kita bisa tahu bagaimana Tuhan memperbaiki keputusan bangsa Israel memilih raja di antara mereka. Ya, walaupun nanti Saul setelah itu dan dengan segala keangkuhannya, mereka memilih apa yang terbaik untuk pesta kemenangan perang mereka. Ya, Tuhan larang untuk mengambil barang jarahan itu, mereka simpan. Ya, itu lain cerita lagi. Tapi Tuhan memperbaiki keputusan mereka itu supaya ujungnya baik. Ya, tapi ya itulah manusia. Udah diperbaiki, belok lagi, sama seperti mahasiswa. Skripsinya udah diperbaiki, coret lagi, ya kan? Kita nggak mau, kita seakan-akan lebih tahu dari yang menegur, padahal Tuhan itu lebih tahu dari kita. Kita cuma tahu semeter, Tuhan udah tahu bermil-mil di depan. Weh, itu jurang, enggak, di depan bagusnya ada mobil, kita nggak tahu gitu. Jadi Tuhan selalu berbelas kasih dan selalu mengubahkan hasil dari pilihan yang buruk itu menjadi baik. Tetapi sekali lagi, manusia yang tidak berserah akan kehendak bebas yang ia miliki berpeluang menolak berkat itu. Memang benar Tuhan mempersiapkan berkat untuk kita. Tapi kalau dengan kehendak bebas kita itu kita
dapat menolak berkat itu. Jadi bukan Tuhan tidak memberkati saudara. Bukan Tuhan tidak memberkati saudara. Jadi kalau hidup kita dipenuhi oleh kekurangan, baik segi ekonomi, talenta, kualitas, pintar atau pengetahuan, kuliahnya nggak pernah lancar, bukan Tuhan nggak pernah memberkati, tapi kita yang sering menolak berkat itu. Dengan apa? Kita bikin rencana kita sendiri. Dengan apa? Kehendak bebas kita. Jadi kita memang memiliki 100% kehendak bebas, tetapi Allah memiliki keberadaan yang absolut. Dia monitoring dari atas. Lagi-lagi nih, salah lagi nih si bocah nih, dilurusin lagi, salah lagi, dilurusin lagi. Tapi setiap salah ya pasti kena konsekuensi. Gitu. Jadi kita perlu belajar, kita perlu memilah apa kehendak bebas yang diinginkan oleh daging kita, apa kehendak bebas yang sesuai dengan rencana Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, poin pokok pembahasan kita cepat aja ya. Soalnya waktu saya khotbah tidak terlalu banyak. Kehendak yang selaras dengan Allah. Nah, kira-kira kalau kita menyamakan kehendak yang kita punya yang 100% itu tadi, kita samakan dengan rencananya Allah, kira-kira apa yang akan kita dapat? Ternyata Tuhan bukan Allah, Tuhan yang kita sembah, yang dalam doa kita sebut Bapak. Hebat loh orang Kristen ya. Di seberang gak pernah aku lihat di doa mereka, ya Bapak, tidak pernah. Di Kristen doang yang nyebut Bapak. Makanya kalau saya berdoa di rumah di Nias dulu, saya gak pernah berdoa di samping Bapak saya. Karena takutnya Bapak saya nyambut, Bapak, ya damai, gak mungkin kan. Gak lucu gitu. Gak lucu. Saya gak tahu, udah terbiasa dari kecil sekolah minggu diajarin, kita berdoa ya Bapak, ya saya makanya jauh-jauh. Ya tidak kira-kira sini ke situ lah, ujung-ujung situ. Bapak, saya nggak mau Bapak saya tiba-tiba mengganggu konsentrasi doa. Udah berimannya berapi-api. Contohnya Bapak bilang, ya damai, ada apa nggak seru bro? Ya, just kidding. Lalu kenapa kehendak kita harus selaras dengan rencana Tuhan? Emang apa sih enaknya selaras dengan Tuhan? Emang apa sih enaknya kehendak kita itu berjalan dalam ruang lingkupnya Tuhan? Tuhan gak pernah tutup mata, itu intinya. Tuhan gak pernah tutup mata baik orang yang benar dan orang yang berbuat salah. Tuhan maha adil. Untuk yang benar reward, untuk yang salah punishment. Jadi orang Kristen jangan manja-manja. Tuhan cuma sedikit berbuat salahnya, cuma sedikit, tapi nyurinya banyak. Cuma sedikit kok Tuhan, tapi koruptornya banyak. Cuma sedikit kok Tuhan, tapi mukul orang udah bengkak. Ya, cuma sedikit namanya. Jadi nggak ada, orang Kristen nggak boleh manja. Orang Kristen percaya bahwa ketika kita berbuat baik, Tuhan tak pernah tutup mata. Tapi ketika kita berbuat jahat, Tuhan juga tidak pernah tutup mata. Tuhan tetap pantau. Anak ini di kos bahaya. Atau anak ini di kos makan kangkung aja dia tiap hari. Kasihan banget lah anakku ini. Pelayanan di gereja hebat banget, tapi balik kos makan kangkung. Tuhan nggak pernah tutup mata. Tuhan nggak pernah tutup mata. Tuhan kita Allah yang kaya. Ya, amin. Nah, apa poin pertama dari ketika kehendak kita selaras dengan Tuhan adalah Allah adalah perencana yang baik. Ya, alasan pertama kita harus selaras dengan Tuhan. Allah adalah perencana yang baik, dan kunci dari rencana keberhasilan itu sendiri, keberhasilan rencana itu sendiri adalah satu-satunya Allah Abraham yang disebut YHWH, yang saat ini kalau kita berdoa yang saya kata tadi Bapa, ya saya nggak mau menyebut Allah yang lain, nanti dia lah nggak boleh, ya kan? Jadi dia kunci keberhasilan rencana yang kita inginkan. Jadi kalau mau sukses ya Allah, gitu loh. Kecuali jangan minta yang nggak mungkin. Ya Tuhan, saya mau jadi seperti Engkau, saya bisa menciptakan langit dan bumi. Ya enggak lah itu. Tuhan juga nggak bakalan segila itu. Oh boleh, tiba-tiba kau ada di sampingnya jadi Allah kedua, nggak mungkin. Jadi kita tahu sekarang bahwa ini dalam tulisan Roma pasal 8 ayat 28, boleh ya? Selagi baca saya bacakan saja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu loh ya. Dia nggak hanya bilang dalam bidang teologi, dalam bidang masak di dapur, dalam bidang kerja praktis, enggak, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, ada catatan. Jadi enggak, orang Kristen enggak seperti yang saya katakan tadi, enggak tahu manjanya, enggak tahu enaknya doang. Bagi mereka yang mengasihi dia tentunya kehendak kita selaras dengan Tuhan.
teman-teman ya. Bapak Ibu, tentunya kehendak kita dia berasal dari daging kita lagi, tapi selaras dengan apa yang maunya Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Oke. Berarti kehendak kita harus sesuai siapa? Allah. Bagi yang sesuai rencana Allah kehendaknya, Tuhan kasih baik. Ya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang sedang merencanakan yang baik bagi kita dan ujungnya pun baik. Tuhan nggak pernah gagal mendesain sesuatu. Ya walaupun di sini ada yang peset, ada yang kalau ingusan luar biasa, ataupun kalau nangis luar biasa ingusnya guys. Tidak masalah. Tuhan nggak berbicara di situ ya. Ya, ujungnya pun baik. Jadi kalau manusia tidak tahu apa yang baik baginya, maka ingat, tadi saya katakan bahwa manusia itu perancang buruk. Pernah dengar statementnya Ahok, yang bodoh diam, yang pintar ngajar. Kalau Tuhan yang maha pintar, ngapain kita yang bodoh sok-sok ngatur? Nggak gitu ya Tuhan. Gini caranya, ujung-ujungnya buruk. Jadi karena kita tahu Tuhan yang paling tahu, serahkan kehendakmu. Saya mau lakukan rencana Tuhan, tapi tentu dengan kemampuan kita. Tapi Tuhan juga bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Dia tahu, anakku ini memang kemampuannya ini, dia dikasih. Ya, maka pastikan dirimu terpilih, terpanggil, dan selaras dengan rencana Tuhan. Ingat, bukan selaras dengan rencana orang tuamu. Mama saya, sebelum saya berangkat ke sini, mama saya bilang gini, Damai, kamu harus lebih percaya Tuhan dibanding mama. Mungkin simpel ya omongannya, tapi jujur, kalau sekarang dikasih pilih, kamu mau doa seperti apa? Saya pernah mengalami, ini kesaksian, singkat aja. Orang tua mama saya itu masuk ICU, kritis. Lalu saya berdoa. Doa saya gini, Tuhan, kalau memang mama saya sakit karena dia lalai, karena mama saya agak ya biasalah, dia nikah dengan bapak saya yang sangat cakep itu, jadi dia bahagia, dan dia bahagia sehingga dia makmur. Jadi ya obesitas lah ceritanya kan, obesitas ceritanya sakit. Jadi saya bilang gini, Tuhan, kalau memang mama saya sakit karena dia lalai, maafkanlah dia. Karena mau bagaimanapun dia masih ibu yang terbaik yang saya temukan di dunia ini, dan saya masih butuh dia. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau itu rencana Tuhan, ya ambillah, aku bilang kayak gitu. Ya benar, bro. Bapak Ibu, teman-teman, kelihatannya simpel ya doa itu, tapi pas saya mau bilang ambillah itu gemetaran juga. Karena saya takutnya ya doa aja. Karena saya tutupnya nggak pakai alhamdulillah, udah. Saya pakainya amin. Jadi takutnya amin yang terakhir itu dikabulkan lagi sama Tuhan. Jadi saya gemetaran juga. Jadi kehendak kita mau sebenarnya orang tua kita sehat, tapi kalau Tuhan mau punya rencana lain, ya kan? Apalagi di sini para teolog, silakan bersedih. Kalau kita punya hal buruk, duka di dalam diri kita, silakan bersedih. Tapi jangan sampai sedihmu itu dilihat oleh jemaat kaum awam, dan kamu seorang teolog yang terdidik jadi batu sandungan bagi mereka. Dia aja yang udah benar-benar hidup dalam Tuhan katanya ya, tanda kutip katanya, dia aja masih nggak bisa berserah sama keinginan daging. Jadi jangan jadi batu sandungan. Jadi Allah kita sudah mempersiapkan berkat kita. Ingat, Allah sudah mempersiapkan berkat siapa? Berkat saya, berkat Bapak Ibu, berkat teman-teman. Jadi jangan takut tertukar, enggak bakalan tertukar. Bukan kayak koper kalau di bandara kok. Koper aja masih bisa dilihat kalau di bandara, apalagi berkatmu sama Tuhan. Ya, jadi enggak bakalan tertukar. Enggak kayak kaos kaki di Asrama Putra ya. Asrama Putra aman bro. Kaos kaki saya beli minggu ini biasanya hilang minggu depan. Saya heran juga itu gimana caranya ya. Kita punya porsi sendiri. Kita punya porsi berkat sendiri. Jadi jangan iri. Jangan iri kalau ngelihat orang diberkati kita enggak. Kita punya ada waktunya. Ya, dan kalau kita berdoa, saya mengimani. Kemarin juga ada sedikit briefing ya dari Gembala saya. Dan saya juga mengimani itu sebelumnya bahwa doa tidak ada kata tiga. Tapi ini penafsiran saya dan mungkin beberapa orang yang percaya itu ya. Saya tidak percaya ada tunggu. Jadi kalau memang tuh kita nggak dapat, berarti Tuhan memang nggak berkenan dengan permintaan kita. Nggak kayak
Kita ngelihat berkat orang lain, kita juga meminta itu. Oh, mungkin tahun depan saya akan dapat. Enggak. Karena berkat yang Tuhan kasih itu kita minta duit bukan jatuh dari langit kena kepala segepok turun, enggak. Tapi Tuhan nyusun kalau Dia mau. Dia kasih kita pekerjaan, Dia kasih kita talenta, kita kerja kita dapat. Bukan tunggu sampai mati nggak dapat. Enggak, saya nggak percaya itu. Tapi berbeda pandangan silakan, itu kayaknya penafsiran di teologi ya. Identitas kamu anak Allah, bukan anak maling profesional. Jadi jangan ambil berkat orang lain. Asrama Putra jangan ambil kaos kaki gelang. Jangan ambil porsi ayam kemar. Di asrama itu memang doanya berdoa dan berjaga-jagalah. Sebelah kanan berdoa, sebelah kiri terjagalah. Keren. Saya sering kali dulu saya ketua dapur ya. Jadi saya sering kali melihat. Tapi ini para pendos lebih kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita doa, aku lihat nanti kan. Saya kan nggak makan, makanya saya nggak doa ya. Saya lihat tiba-tiba tangannya dia lagi doa memang. Ambil ayamnya. Dan itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Jadi kalau dia sinting harusnya saya masih oke. Tapi saya kan nggak mungkin tiba-tiba lagi doa, jangan doa dulu. Karena dia enggak kan, ya lanjut aja, dia berhasil menggunakannya kan? Nah itu kisah unik di asrama ya. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang suka hutang, tapi Allah yang punya berkat. Ayo, dengar di sini bentar. Jangan jadi mahasiswa yang metalnya gratisan. Oke? Tuhan datangi kamu ke sini, Tuhan panggil kamu ke sini, Tuhan panggil kita ke sini, Tuhan pasti perlengkapi. Amin. Jadi jangan mental gratisan. Dikit-dikit uang makan naik nangis. Silakan nangis, tapi bukan berarti khawatir. Kalau memang kamu percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan kamu sukses di sini, Dia ada cara. Dia ada berbagai macam cara untuk wisuda, agar kamu wisuda di tempat ini. Ya. Pasti ada cara, ya. Tapi yang skripsi jangan bilang Tuhan pasti ada cara skripsi saya selesai. Amin. Nggak ada, dikerjakan juga. Amin boleh. Tapi dikerjakan. Jangan tidur, main game itu siapa ya kira-kira ya? Sepertinya yang berbicara juga ya. Saya punya teman mabar di sini. Dia lagi diam-diam tapi mengamati di belakang. Saya punya teman mabar di belakang. Ya, bukan diam-diam terus berharap skripsinya enggak. Tuhan mengajarkan bekerja. Ya, jadi kalau kita mau sukses, jadi jangan percaya bahwa Tuhan, jangan berharap Tuhan kasih kalau kita nggak bekerja. Tapi satu yang pasti, Tuhan kita nggak pernah ngutang. Tuhan kita nggak pernah ngutang. Tapi Allah yang punya berkat itu Allah kita ya. Itu Allah kita. Coba aku kasih oksigen udah pakai berapa kilo sekarang? Coba bayar sekarang. Oh, mumet kau bro. 7 keturunan kau nggak mampu bayar. Ya apalagi kalau hidupmu macam gini terus kan. Bukan ngaminin ya. Bukan ngaminin. Tapi memang seperti itu. Coba kalau kalian mencari risetnya, pembuluh darah atau yang kita sebut dengan sel urat, kalau ditarik itu 2 kali memutari bumi. Lebih malah. Jadi coba lihat Tuhan yang mendesain itu di dalam tubuhmu. Terus kamu masih kepikiran bahwa Tuhan yang mendesain tubuhmu itu masih kekurangan cara menolongmu dalam kuliah? Enggak. Jadi tolong pemikiran yang pesimis, karena kekurangan ekonomi, mental gratisan buang. Kalau memang kamu mau diberkati Tuhan, pikirkan cara bagaimana Tuhan menjadikan media itu memberkati kamu. Ya. Terima kasih yang tadi. Nah, jadi Bapak Ibu mahasiswa ini, terutama mahasiswa ya, kamu bisa saja berasal dari keluarga miskin. Serius, jangan ini. Saya juga begitu kok, keluarga saya pas-pasan ekonominya. Gaji mama saya ya karena sertifikasi lah 4, gaji untuk pokok kali 2 berarti 8. Bayangin sekolahin anak 4-empatnya universitas 3, 1 sekolah tinggi. Adik saya yang 8 juta itu uang semesternya udah ludes. Terus yang 3-nya mau gimana, ngamen gitu? Nggak mungkin. Tapi sampai sekarang keluarga saya diberkati Tuhan. Haleluya.
Jadi kita bisa simpulkan, memang berkat itu tidak datang terlalu awal, ya. Memang berkat itu tidak datang terlalu awal. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita ucap dalam doa kita sebagai Bapa, tidak pernah telat untuk datang dan mendatangkan berkatnya. Amin. Amin. Nah, alasan kedua kenapa kehendak kita harus selaras dengan Tuhan, karena kita didesain sebagai makhluk yang istimewa. Ya, karena kita didesain sebagai makhluk yang istimewa dan memiliki pertanggungjawaban. Karena kehendak kita itu perlu pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita makhluk istimewa. Saya nggak tahu kalau, maaf, tanda kutip, babi, binatang apa, nanti Tuhan tanya, kamu berbuat dosa apa di dunia? Nggak mungkin ya. Nggak oke. Tapi karena kita makhluk istimewa, kita punya ciri khas itu. Kehendak bebas, kita menaklukkan makhluk ciptaan lain. Tapi ingat, ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Memang manusia memang mendapat kesempatan untuk berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bukan berarti di luar perencanaan atau pengetahuan Allah, atau di luar otoritas atau kekuasaannya Allah. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa, sebagai bapak, ibu, dosen, staf, gembala, pelayan Tuhan, kita harus memiliki pertanggungjawaban akan kehendak. Interpretasinya apa? Kasih yang diajarkan Yesus. Kehendak yang kita mau, jangan karena kehendak kita mau mengasihi yang cocok dengan kita saja. Tidak. Bahkan ketika dia berkonflik denganmu, dia minta tolong dengan kita tolong. Itu kasih yang Tuhan mau, mengasihi musuh. Lalu pekerjaan, bekerjalah secara profesional. Mahasiswa yang ikut dalam senat, jangan ditegur ketua SEMA lalu baperan gak mau ikut rapat. Gak ada ceritanya itu. Atau sedikit-dikit ditegur dosen, gak mau lagi datang ke kantor. Enggak, bekerjalah secara profesional. Tuhan mengajarkan, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Namun kehendak bebas yang salah itu pun tetap sepengetahuan dan izin Allah. Sebab setiap tindakan dan kehendak akan kita pertanggungjawabkan. Dan ingat, ini ngeri. Ya. Dan kehendak yang salah mendatangkan maut. Ilustrasi, saya kasih ilustrasi. Saya punya di rumah dulu buku. Ketika saya mecahin gelas, mama saya marah. Gak ada pun dia kasih plester atau semacamnya, dia kasih skop sampah, sapu, dia kasih sapu. Beberapa sehari selanjutnya guguk yang kami pelihara itu naik ke meja mecahin barang. Wih, mama saya sayang banget, ambil plester, obatin dia, naruh dia, kasih susu minum. Pertanyaannya, mama saya lebih sayang siapa? Peliharaan. Ya, sekilas kelihatan lebih sayang anjing. Tapi itu adalah menghargai identitas saya sebagai anak. Anak yang ada pertanggungjawaban dalam keluarga. Jadi kalau kita mau dianggap anak oleh Allah, kerjakan pertanggungjawabanmu, luruskan kehendakmu. Mulai sekarang lihat instruksi di dalam dirimu. Jangan-jangan refleksi diri, maaf. Maaf, salah sedikit nggak ngaruh lah. Mahasiswa ini. Coba kau gantian ya, gembala di samping, coba kau gantian di sini. Jadi santai. Jadi pekerjaan sebagai mahasiswa, identitas kita seperti apa? Profesional siswa. Jangan menganggap kamu mahasiswa lebih pintar dari dosen. Dosen juga jangan menganggap otoriter. Maaf aja Bapak Ibu ya. Selagi khotbah doang kok selesai itu saya. Jadi kesimpulannya apa? Nggak ada ya? Oke. Kita diberikan Tuhan kehendak bebas dengan tujuan agar manusia itu istimewa. Ingat, untuk istimewa. Karena kalau kita nggak punya, kita nggak ada bedanya dengan guguk yang tadi. Ya kalau mau jadi guguk sih, nama guguk saya di rumah Moki. Kalau mau jadi Moki nggak apa-apa ya. Silakan mendaftar. Dan merasa dikasihi oleh Allah. Allah sendiri adalah adil dan hikmat. Jadi Allah tahu apa yang manusia perlu sebagai pemilik status makhluk ciptaan yang istimewa. Manusia butuh ciri khusus, oke? Namun manusia juga dapat berbuat melenceng sebab kehendak di dalam dirinya. Tapi itu bukan berarti terjadi sendiri, namun karena terlalu khawatir dan mendengarkan suara-suara lain bukan kehendak Allah. Makanya tadi seperti Abraham, hati-hati dengan suara-suara sumbang. Itu hanya akan menambah kekhawatiranmu, lalu kehendakmu melenceng. Yang awalnya tadi lurus, kau sekarang berdirinya miring kayak gini, jangan ya.
Lalu jadi marilah kita selalu menggunakan hal yang spesial di dalam diri kita sebagai makhluk yang istimewa. Saya ulang, mari kita gunakan status kita sebagai makhluk yang istimewa. Banyak hal yang istimewa dalam diri kita Tuhan kasih, dengan memperlihatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kita. Sekian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kemungkinan kami berpikir bahwa yang kami terima pun itu adalah kesalahan daripada Engkau. Tapi hari ini kami belajar bahwa kemungkinan yang kami pikir salah itu merupakan anugerah terbesar dalam diri kami. Engkau menjadikan kami istimewa dengan segala kelimpahan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, ajarkan kami agar kehendak-kehendak kami yang kedepannya akan selaras dengan-Mu. Dan sekali lagi kami diberkati oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami jamalah kami, haleluya. Amin.